Nanti kan pas video gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, kira-kira ini suara saya bisa terdengar jelas enggak? Gambar saya bisa diterima dengan jelas enggak? Bisa. Bisa. Bisa ya? Bisa ya, putus-putus. Oke. Kita mulai saja sambil menunggu teman-temanmu yang berpartisipasi dan mencoba masuk ke area Zoom kita untuk bisa melaksanakan pembelajaran virtual ini. Oke, masih sehat semua ya? Ya, tetap semangat dan jangan lupa untuk menyempatkan diri untuk berolahraga. Baik, kita mulai untuk hari ini. Syukur alhamdulillah hari ini tanggal 10 hari Senin bulan Agustus 2020. Bulan yang harusnya penuh semangat karena di bulan ini negara kita memperoleh kemerdekaan yang sudah sekian lama didambakan. Pada bulan ini tahun 45 negara kita sudah terbebas dari penjajahan. Nah, setiap tahun kita memperingati ini, tetapi harus diingat bahwa kita tidak sekedar memperingati. Saya ingin setiap tahun sebagai introspeksi bagi kita semua, sudah sejauh mana yang kita lakukan berguna bagi negara. Atau tidak usah terlalu luas, bagi teman kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang dekat kita. Tetap semangat, kobarkan rasa nasionalisme. Karena nasionalisme itu adalah salah satu dari ciri sekolah kita. Sekolah yang berkarakter dan sekolah piloting project untuk nasionalisme. Apa sih? Nah, nanti diterangkan oleh guru PKN. Tapi sebagai gambaran saja, kalau kalian masuk di Aspero, paling tidak bisa menjadi contoh bahwa kalian memiliki nasionalisme yang sangat besar. Contoh kecil, Indonesia Raya harus hafal. Kemudian kalian juga harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat mencintai negara ini, nasionalisme. Apa saja kegiatannya? Banyak sekali. Ketika kalian menempelkan bendera dulu di dada kalian, bahwa itu sebenarnya hanya simbol. Tetapi yang lebih penting lagi, lebih jauh lagi, bahwa kalian betul-betul mencintai negara ini dan siap untuk berkorban untuk negara ini. Banyak negara yang belum merdeka sampai hari ini. Tapi kalian harus bisa mensyukuri bahwa kita sudah 70
70? Berapa tahun kita merdeka? 75 ya. 75 tahun yang lalu kita merdeka. Artinya umur 75 itu adalah umur yang sudah cukup, kalau orang tua berarti sudah cukup makan asam garam, banyak pengalaman. Nah, kalian sebagai generasi muda untuk selalu bisa melanjutkan perjuangan bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang merdeka, dan bangsa yang bisa berguna bagi bangsa-bangsa lain. Itu ya. Oke, kita flashback ke minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah ketemu bertatap muka secara virtual, membahas tentang kebugaran jasmani, kesegaran jasmani. Ya. Apa sih kesegaran jasmani? Kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan yang lain setelah melakukan kegiatan rutin tanpa mengalami kelelahan, masih memiliki energi cadangan untuk melakukan kegiatan yang lain. Intinya, ketika kalian melakukan suatu kegiatan, fisik kalian itu masih mencukupi dan tidak sampai apalagi sampai ini ya pingsan dan sebagainya, semaput dan tapi masih bisa bugar, masih bisa melaksanakan kegiatan dengan energi yang masih bagus. Kalian kemarin sudah mengumpulkan tugas mandiri maupun tugas sudah? Oke. Kita lanjut ya. Evelyn mengantuk ya, Ev? Saya lanjut ya. Bagus. Ya, sambil perbaikan ini juga. Perbaikan konektivitas enggak masalah. Yang masih bisa lanjut. Saya lanjutkan bahwa kemarin kalian sudah mengumpulkan tugas terstruktur maupun tugas mandiri. Acungi 2 jempol untuk kalian semuanya. Ya. Nah. Kemudian untuk semua tugas saya anggap bagus. Ya, bagus. Mandiri, tugas terstruktur komplit sudah semuanya, mandiri juga. Hanya beberapa yang perlu kita bahas bersama. Yang pertama, bahwa tugas terstruktur atau mandiri itu kalian kirimkan ke link. Ya? Ke link. Kalau sudah berkali-kali tidak bisa masuk juga, baru kalian kirim ke grup atau nomor saya. Ya, nomor saya yang di tab. Paham ya? Ya. Kalau memang sudah dicoba berkali-kali ke link kok error terus, nah kirimlah ke nomor tab, nggak apa-apa. Paham ya? Jangan langsung ke tab dulu. Untuk tugas-tugas yang saya berikan. Kemudian evaluasi tentang tugas yang video, saya kemarin sudah sampaikan bahwa untuk video maksimal 20 detik. Ya, 20 detik bukan apa-apa. Saya percaya kamu bisa membuat lebih dari 20 detik. Bagus. Tetapi untuk mempermudah dan untuk supaya koneksinya saya juga peralatan yang saya pakai ini bisa mendukung, sehingga kita batasi 20. Harapannya 20. Sekarang kamu bayangkan saja 20 detik video kali 246 siswa. 246. Nah, bayangkan nanti PC saya ini, tablet saya itu penuhnya seperti apa. Tapi nggak apa-apa. Yang penting usahakan ya 20 detik. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua evaluasinya, ketika kalian mengirim video, ya, saya percaya kamu sudah bisa mengedit, sudah bisa membuat video dan aplikasi dan sebagainya. Yang penting pada saat di video itu muncul nama kamu.
Ya, nama kamu muncul, kemudian kelas kamu, kemudian absen kamu. Itu akan mempermudah saya untuk melihat satu-satu dan menilai. Paham ora? Paham ya? Kalau suatu saat saya memberi tugas video lagi, tolong ketika ditayangkan, bukan di bukan di nama ya, nama video, tapi di tayangan, itu usahakan ada nama kamu, kemudian ada juga nomor absen kamu, tugas. Jadi nama, kelas, kemudian nomor absen. Paham ya? Kemudian kalian bisa pakai aplikasi apapun, misalnya pakai TikTok, ada yang kemarin terus pakai apa lagi ya Mas ya, yang diiringi dengan musik, itu ya enggak apa-apa. Itu justru semakin bagus, sehingga nanti kalian bisa menggunakan aplikasi yang mungkin baru bagi kalian menjadi sesuatu yang bisa. Kemudian perlu saya sampaikan juga, ketika kalian membuat video ini, boleh dengan lebih dari satu teman. Misalnya 2. 1 mengambil gambar, 1 melakukan gantian seperti itu. Paham ya? Oke. Kita masuk ke materi inti hari ini, bahwa untuk PJOK itu ada beberapa materi yang pernah saya sampaikan, dan hari ini kita masuk ke materi permainan bola besar. Ya, permainan bola besar, banyak bola besar. Tetapi ada beberapa materi yang terkait dengan bola besar yang akan kita sampaikan, akan kita pelajari di kelas 9 semester 1. Materi kurikulum 2013 ini, termasuk dulu kurikulum sebelumnya, tidak memisahkan gender. Artinya tidak ada pemisahan untuk ini loh materi untuk putri, ini loh materi untuk putra, tidak ada. Semua materi asik dilakukan oleh putri maupun putra. Nah, permainan bola besar contohnya apa? For example apa? Ngomong aja, ngomong. Dimatikan. Sepak bola. Sepak bola, oke. Lalu apa lagi? Bola voli. Bola voli, oke. Lalu apa lagi? Hah? Sepak bola, bola sepak, bola voli, bola basket. Bola basket. Ya, terus? Baru 3 loh ini. Bola voli, bola basket, bola sepak. Sepak takraw ya, apalagi? Yang menggunakan tangan juga apa itu? Bola tangan? Voli. Bulu tangkis. Ya, bola voli sudah tadi. Bulu tangkis masuk kategori bola besar atau kecil? Kecil. Ya, kecil. Termasuk kasti. Kemudian rondes sudah pernah ya? Softball sudah pernah ya? Ya, itu kategori bola kecil. Ya, bola besar ya sepak bola, bola basket, bola voli, sepak takraw, bola tangan. Kalau yang permainan bola yang di air apa namanya itu? Di air. Apa? Bola air. Bola air, ya bola air. Ya, digeser sedikit ya istilahnya polo air. Nah, polo air. Nah, itu sama menggunakan gawang, menggunakan sasaran, tetapi dilakukan di air dengan cara memainkannya dengan tangan. Itu olahraga yang cukup berat karena di sana juga harus punya syarat bisa renang dulu. Kalau nggak bisa renang, nggak mungkin bisa bermain polo air. Bagaimana mungkin kalau kita main sementara kita nggak terlihat di atas air? Iya, karena kita nggak bisa renang. Oke, mudahnya renang. Makanya
saya sampaikan pentingnya renang itu salah satunya di polo air. Tetapi untuk kita sendiri, kalau kalian bisa renang, minimal ngambang di air, minimal sudah menolong diri sendiri. Ya, orang yang bisa renang, ngambang di air, ya, itu lebih pede ketika dia dekat-dekat dengan air. Karena itu nanti ada pembelajaran di air juga. Ketika kalian kelas 7 kan sudah kita mulai. Nah, sebetulnya materi-materi itu hanya global. Artinya kalian bisa latihan mandiri untuk memperdalam dan untuk memperlihai kalian. Kalau semuanya dilakukan di sekolah memang waktunya tidak cukup. Tapi minimal saya, Pak Anggun, Pak Mansur, sudah memberikan dasarnya. Pengembangannya kamu sendiri. Frekuensinya tambah kamu sendiri. Sekarang belajar susahnya di mana? Kalian tinggal klik belajar renang gaya dada. Muncul. Ya kan? Jadi sebetulnya sekarang ketika kalian tidak bisa suatu mapel itu lucu. Karena semua sumber belajar itu di mana-mana. Gitu ya. Kembali ke laptop. Oke. Jadi ke permainan bola besar tadi, kita bahas kali ini tentang sepak bola. Nah, sepak bola. Nah, sepak bola ini belum nanti saya tabel. Sepak bola ini adalah termasuk dari permainan bola besar, yang dimainkan dengan kaki, namanya aja sepak, bola yang disepak. Tetapi tidak semata-mata dengan kaki. Boleh dimainkan dengan anggota tubuh yang lain selain apa? Selain tangan, oke. Jadi semua anggota badan dalam sepak bola itu boleh menyentuh bola. Asalkan bukan tangan. Tangan pun boleh menyentuh. Boleh enggak? Boleh. Siapa yang boleh menyentuh bola ketika bola dalam permainan? Siapa? Kiper. Terus apa lagi? Selain kiper? Wasit pemain, ya wes, pemain pengatur permainan. Selain wasit? Anak gawang, Pak. Anak gawang. Pak. Siapa lagi? Penjaga garis. Terus apa maning? Pemain tengah boleh nggak? Pemain tengah boleh nggak? Tahu. Back, penyerang boleh pegang bola nggak? Dalam permainan boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak sih? Boleh, dengan syarat pada situasi tertentu. Ketika bola itu keluar lapangan. Itu dalam permainan enggak? Dalam permainan, karena waktu masih tetap berjalan ketika bola itu out. Maka harus dilempar ke dalam. Lah, melempar ke dalamnya harus pakai tangan. Throw in. Tangan. Nah, melempar ke dalam itu boleh. Tapi dalam permainan di dalam lapangan, yang boleh menyentuh bola dengan tangan hanya satu pemain dalam satu tim, yaitu kiper. Paham ya? Kiper pun itu dibatasi. Dia punya daerah yang boleh dia memegang bola dengan tangan. Tapi kalau kiper sudah maju, sudah keluar dari daerah itu, maka dia sudah tidak boleh memegang bola. Paham ya? Oke. Sebelum ke teknik, saya sampaikan bahwa kita belajar permainan bola besar ini tujuannya adalah untuk
kita supaya memahami konsep mempraktikkan variasi dan kombinasi. Gerak spesifik. Gerak spesifik apa? Gerak yang khusus dalam berbagai permainan bola besar. Ya, variasi, ingat, variasi dan kombinasi. Variasi apa? Variasi apa variasi? Ayo ngomong aja, enggak apa-apa. Variasi apa variasi? Macam-macam. Iya, macam-macam. Betul. Variasi dan kombinasi apa? Kombinasi apa? Bukan macam-macam. Variasi macam-macam juga. Kombinasi? Tambahan. Hubungan. Dikombinasikan. Istilahnya apa? Campuran. Dicampur ya. Sepakat ya? Ah. Dikombinasi. Beberapa hal dijadikan satu, nanti di situ terjadi kombinasi. Setelah dikombinasi, terjadilah variasi. Iya. Contohnya kombinasi teknik dalam sepak bola. Ya, teknik dalam sepak bola apa aja? Menendang. Menendang, oke, sip. Lalu Menggiring. Bola. menggiring, oke. Kalau sudah menendang berarti apa ini gandengannya? Gandengannya menendang. Ayo Bintang, Menangkap. malah. Umpan ke arah gawang. Ya, kalau satunya menendang berarti satunya menghentikan. Oke, atau apa? Controlling. Ya. Oke, controlling. Controlling. Saya terlalu tinggi ya? Nggak kelihatan ya semuanya ya? Oke, coba kita. Nah, oke. Tadi apa? Menendang, menghentikan, controlling ya, sudah ya. Kemudian apa lagi tadi? Menggiring. Terus apa lagi? Menggiring. Umpan. Ya, mengumpan, menendang itu masuk. Mengumpan, gandengannya. Teknik dasar ini loh. Menyundul. Menyundul boleh. Apa lagi? Menggiring sudah tadi, terus apa lagi? Menembak. Menembak atau shooting. Betul? Betul, shooting? Ya. Teknik dasar sepak bola ada satu, menendang, mengumpan. Gandengane menghentikan bola atau mengontrol. Gandengane maning menggiring. Gandengane lagi ada Tembak. apa tadi? Menghentikan. Menembak. Iya, menembak, shooting. Shooting. Nah, Shooting. sebelum kita bisa variasi, makanya kita harus menguasai teknik dasar dulu. Teknik dasar kita, apa tadi? Harus bisa menendang dulu. Harus bisa menghentikan bola dulu. Kemudian baru menggiring. Menggiring, lanjut, menendang. Menendang, menembak. Artian shooting. Menendang atau passing bisa dengan kaki. Kaki, ya, bagian kaki dalam sepak bola itu ada beberapa. Kaki bagian dalam, Luar. terus kaki bagian luar, terus kalau di atas apa namanya ini? Di atas apa namanya ini? Bagian atas. Bagian atas Bagian apa punggung. namanya? Punggung. Nah, Bagian punggung. punggung kaki, ya. Menghentikan pun sama dengan kaki bagian dalam, dengan punggung kaki, dengan kaki bagian luar atau kontrol. Itu kalau bolanya apa? Kalau bolanya apa?
Pleser ngerti ora aku pleser? Pleser Menggelinding. ngerti ora aku? Pleser itu mendatar, ya. Bolanya tidak mendatar, ya. Ketika passing dengan kaki bagian dalam, usahakan mengontrol dengan kaki bagian dalam. Ini kita bicara teknik dasar dulu loh ya. Kemudian punggung kaki bagian luar. Ya, itu teknik dasar ketika bola itu bergulir menyusur tanah atau mendatar. Ora mumbul, bukan melambung. Paham ora? Paham antuk? Paham ora? Bola. Ya. Ada lagi bola yang melambung kan? Nah, Ya. untuk bisa melambungkan bola, sebelumnya untuk bolanya supaya datar, maka perkenaan kaki pada bola usahakan di tengah bola. Ya, bagian bola kenanya tengahnya. Ya. Bolanya kemungkinan mendatar. Kemudian yang kedua, bolanya melambung itu ketika kita menendang pada bagian bawahnya bola. Duh. Itu melambung. Perkenaannya juga bisa kaki bagian dalam pada ujungnya, kemudian punggung kaki untuk sudah mahir ya, luar kaki pun bisa kalau menginginkan bola itu melambung. Nah, ya. Nah, menghentikan bola yang melambung gimana? Tadi kan menghentikan bola yang pleser mendatar. Menghentikan bola yang melambung atau mengontrol bola yang melambung bisa dengan kaki bagian dalam dengan cara diangkat tentunya karena bola itu melambung di atas tanah. Bisa punggung kaki, bisa kaki bagian luar. Bisa tambah lagi dengan paha. Bisa juga dengan dada. Kontrol dada, kontrol paha. Itu yang bola yang melambung. Sudah sampai sini? Ada gambaran? Ada gambaran? Dijawab dong. Ada gambaran? Gambarannya, Pak. Gimana? Ada. Ya. Oke. Lanjut ya. Kemudian, kalau sudah kita umpan, menendang, kita sekarang menggiring. Dribbling. Menggiring. Nah, menggiring bola itu dengan cara berlari sambil membawa bola. Namanya menggiring, usahakan bola yang kita giring, yang kita kuasai itu tidak terlalu jauh dari badan kita, tidak terlalu jauh dari kaki kita. Menggiring boleh dengan kaki bagian dalam, variasi kaki bagian punggung, kaki bagian luar. Makanya tadi ya, nah, sudah variasi. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, loh siapa itu? Hah? Oke lanjut. Sudah ya tadi menggiring ya. Menggiring cepat, menggiring pelan, tergantung dari kebutuhan. Kalau kamu menggiring bola mendekati ke gawang, terus depannya bebas, artinya tidak ada penjagaan dari lawan, yang giringnya cepat. Tetapi ketika kamu menggiring harus menghindari lawan, itu menggiringnya tidak perlu cepat-cepat, tapi ada usaha untuk menghindari lawan. Ada trik-trik khusus. Itu ya. Menggiring sudah? Paham ya? Nah, next. Menggiring. Kemudian yang terakhir, oh bukan terakhir juga deh. Shooting. Shooting itu menembak. Menembak itu otomatis harapannya keras. Menendang dengan keras. Bisa menendang ke sasaran gawang. Bisa menendang umpan teman yang jauh. Ya, tapi tendangannya biasanya keras. Karena ini namanya shooting, menendang dengan keras. Ada sasarannya, ada targetnya. Ya, makanya dalam sepak bola juga perlu dilatih akurasi, ketepatan.
Nah, ketepatan dan akurasi bisa kita capai kalau kita sudah melatih berkali-kali sehingga mahir. Bisa memainkan irama, bisa memainkan kaki. Saya mau nendang sejauh sekian. Berarti kekuatan yang saya gunakan harus sekian. Paham ya? Ya. Kemudian tadi ada yang saya dengar sliding, heading. Ya, kalau heading itu bisa dikatakan sebagai shooting, tapi shooting dengan kepala. Bisa juga saya katakan heading itu mengontrol bola. Ketika bola itu tinggi di atas kepala, seorang pemain ingin menghentikan, maka dia harus mengontrol dengan kepala. Supaya bola itu berhenti di dekatnya dan dikontrol. Kemudian dalam dalam jangkauan kita. Kemudian sliding itu salah satu teknik menghadang lawan. Ingat ya, sliding yang benar adalah sliding yang mengenai bola. Nah, harus dibedakan ini. Sliding yang benar itu sliding yang dilakukan mengenai bola, bukan mengenai kaki lawan. Nah, kalau itu berarti sudah dalam kategori permainan unsportif, tidak sportif. Ya. Ada yang makan ya? Bagi dong. Bagi dong siapa yang makan? Ngomong sambil ngunyah kayaknya. Ya, dikunyah dulu, dilep, diminumi. Oke, kita lanjut. Jadi itulah teknik-teknik dalam sepak bola. Ada teknik yang lain seperti teknik melempar ke dalam, ada lagi teknik menendang dengan melayang sebagai seorang striker, ada banyak teknik. Tapi kita sebelum sampai itu harus kita kuasai dulu teknik dasarnya. Teknik dasarnya apa tadi? Menendang, menghentikan. Kemudian apa? Dribbling atau menggiring, kemudian shooting. Kalau kiper ada tambahan bagaimana cara menangkap bola, bagaimana harus menyundul bola, mengetip bola yang akan masuk ke gawangnya. Jadi ada teknik khusus untuk kiper, bisa teknik jatuhan, bisa teknik jatuhan itu teknik yang ketika dia menepis bola atau menangkap bola yang jauh dari dia akan jatuh karena dia harus melampaui batas dari badannya. Dia harus melompat dan ketika jatuh dia harus punya cara menjatuhkan diri supaya safe. Ya. Paham ya? Oke. Sebelum kita ke variasi dan kombinasi, saya sampaikan tadi kamu harus menguasai teknik dasarnya. Ya, teknik dasarnya. Oke, tolong diamati. Sekarang saya akan menampilkan video. Ya, tolong diamati. Nanti video ini, ya silakan diputar Mas Arif. Tolong diamati. Nah, ini. Ya. Belum bisa main ya? Oke, tolong diamati. Nah, ini ada 2 orang pemain. Nah, saya sampaikan tadi, suara saya keluar ya. Saya sampaikan tadi, jadi sepak bola itu materi umum. Artinya ketika materi ini masuk ke kurikulum, itu di sana tidak dicantumkan untuk putra. Oke.
Ya, silakan diamati. Kurang lebih 5 menit ini video ini. Ya, kaki bagian dalam. Oke. Ya, itu perkenaannya kaki bagian Halo Pak. luar. Ya. Nah, ini sekarang kaki bagian luar. Menghentikannya juga sama dengan kaki bagian luar. Nah, ini teknik dasar loh ya. Kamu harus kuasai dulu teknik ini sebelum kamu mengkombinasikan dan memvariasikan teknik. Karena kamu sudah kelas 9, mestinya kamu sudah meningkat kemampuannya dengan cara mengkombinasikan dan memvariasikan teknik dasar. Sekarang kita menginjak ke dribbling, menggiring. Nah, kalau kamu belum bisa cepat, tidak usah cepat-cepat. Usahakan ketika kamu menggiring, bola itu tetap dalam jangkauan kita, dalam penguasaan kita, tidak usah jauh-jauh. Nah, makanya ketika menggiring, kalian juga harus bisa mengukur seberapa keras sentuhan yang harus kita lakukan supaya dalam menggiring itu bola itu tetap terjangkau oleh kita. Nah, itu kaki bagian dalam. Nah, oke. Tadi bagian dalam, kita coba nanti juga menggunakan kaki bagian luar. Ya, menggunakan kaki bagian luar, menggiring dengan kaki bagian luar. Nah, oke. Kaki bagian luar tadi. Nah, ini masih kaki bagian luar. Oke, diperhatikan kaki bagian luar ya. Nah, kamu harus paham mana kaki bagian dalam, mana kaki bagian luar, mana punggung kaki. Sudah harus paham. Nah, sekarang berikutnya akan kita lihat bagaimana menggiring bola dengan menggunakan punggung kaki atau kura-kura kaki. Ingat, ketika kita menggiring, sentuhan kita harus terkontrol. Ya, sentuhan kita harus terkontrol. Pelan dan bola itu tidak mental jauh dari jangkauan kita. Itu namanya menggiring. Posisi tubuh otomatis menyesuaikan. Ya, posisi tubuh harus menyesuaikan. Nah, setelah ini nanti kalian akan melihat bagaimana cara kalian melakukan tendangan, shooting. Nah, ini shooting nanti akan kita peragakan. Shooting ke gawang, ya, shooting ke gawang. Oke, katakanlah kita penalti ya, penalti. Nanti menggunakan kaki bagian dalam tetapi ujung kaki. Nah, bilang ya, bilang ini. Ini menggunakan, oh hilang. Iya. Nah, kalau kalian ingin bola itu melambung, berarti yang perkenaan kaki dengan bola bagian mana itu? Bagian mana? Perkenaan kaki dengan bola. Lah itu kan
nanti ada bola itu ditendang, bolanya melambung tinggi. Berarti yang kena, suaranya masih enggak. Yang kena itu kakinya pada bolanya itu bagian mana? Kalau kita ingin bolanya itu melambung. Bawah. Iya, bawah bola, betul. Bawah bola. Ya. Kalau bawah banget bola, berarti lambungannya tinggi. Tapi kalau tidak terlalu bawah atau antara bawah dengan tengah, kamu berarti melambung tetapi bolanya tidak tinggi. Biasanya digunakan untuk shooting pada saat penalti. Sehingga bola itu ketinggiannya rata-rata setinggi badan. Nah, cukup, Mas. Oke, ada gambaran ya? Ada gambaran ya? Oke ya. Nah, bagaimana kita melatih kombinasi dan variasi? Ya, bagaimana kita melatih kombinasi dan variasi? Kamu, saya yakin ini kan memang lagi pandemi ya, pandemi. Sehingga kamu kemungkinannya untuk latihan di lapangan itu ya kecil ya, karena menghindari hal-hal yang nanti akan membahayakan diri kalian sendiri. Sekarang gini, kalian punya bola, entah itu bola apa saja, tidak harus bola sepak yang sesungguhnya. Bisa bola plastik atau bisa juga pakai bola, kalau tidak ada bola plastik, bola yang dibuat dari gulungan kertas, bisa. Ya. Terus kemudian carilah tembok. Ya, carilah tembok, kemudian lakukan dengan tembok itu. Ya, ambil jarak tidak usah terlalu jauh. 2 meter aja cukup. Ya, sekali lagi, bolanya tidak harus bola sepak sebenarnya. Ya. Ya, karena ini teknik dulu. Bisa bola plastik, regane pira sih plastik? 2.500 sampai ya. Di warung dekat tempat kamu tinggal pasti ada bola plastik. Tidak ada bola plastik yang sebesar bola sepak, adanya lebih kecil, tidak masalah. Yang lebih kecil pun oke. Itu ya. Yang pertama lakukan seperti yang tadi saya sampaikan, kaki bagian dalam, punggung kaki, luar kaki. Kalau dengan tembok, otomatis ketika kita menendang, bolanya mantul dan kita kontrol. Gitu ya. Nah, maaf, teknik-teknik itu dicobakan semua. Menggiring, kemudian shooting, dan sebagainya. Sekali lagi, tidak menggunakan bola, sesungguhnya tidak apa-apa. Ya, oke. Nah, permainan nanti bisa dikembangkan ketika kita bertemu, ketika kita KBM, ketika sudah harus tatap muka langsung. Oke, mungkin dari saya itu, ya. Pertanyaannya nanti bisa lewat WA saya. Tapi saya punya satu tugas untuk kalian, ya. Tugasnya meresum, ya. Tidak ada tugas video untuk pembelajaran hari ini. Meresum, tugas mandiri, ya. Meresum apa yang kita resum. Satu, teknik bermain bola. Apa itu passing, apa itu shooting, apa itu dribbling, apa itu controlling. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, masing-masing dari itu harus didefinisikan. Passing adalah mengumpan. Passing atau mengumpan bisa dilakukan dengan sentuhan kaki bagian dalam, punggung kaki, kemudian kaki bagian luar. Kemudian juga yang lain, controlling bisa dilakukan dengan, controlling adalah menghentikan bola, mengontrol bola yang datang ke kita, kemudian kita kontrol dengan kaki bagian dalam bisa, bagian luar atau punggung kaki. Kira-kira ada gambaran nggak? Ada ya? Oke, silakan kamu resum itu, kamu kirimkan sekali lagi lewat link. Paham ya? Lewat link, bukan langsung ke japri ke nomor saya. Oke ya? Kalau 2-3 kali ke link kok tidak bisa, baru japri ke saya terima, nggak masalah.
Oke, untuk hari ini cukup. Ada pertanyaan? Tidak dulu ya. Tetap semangat. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga diri. Dan yang terakhir, sempatkan berolahraga. Apa? Sempatkan Olahraga. harus di rumah. Bisa lompat tali, bisa lari di tempat, atau bisa yang lain. Siap. Sempatkan Siap, Pak. berolahraga. Salam olahraga. Assalamualaikum Salam, warahmatullahi salam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Pak Guru minum apa ya? Nuha, astagfirullah. Sini Paul sumpah. Kabut sih? Judul lagunya apa sih yang kendengmu yakin aja? Goblok. Yang orang ngerti yakin. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak dan pelajaran IPS. Anak KD1, materi pembahasan tema 1 itu adalah benua, letak, geografis, letak astronomis, dan pembagian regionnya. Kita mengenali secara umum benua-benua yang ada di dunia. Ada berapa benua, anak-anak? 5. 5, ya betul. Yang kita sepakati akan kita bahas adalah 5 benua. Ada buku yang menyebut 4, ada yang menyebut 5, 6, 7. Paling banyak menyebut 7. Tidak usah kaget, semuanya ada alasannya. Nah, Amerika bisa Amerika Utara, Amerika Selatan, kemudian Eropa dan Asia dianggap 1, ada yang dianggap 2, dan lain-lain. Hingga menyebut 4, 5, 6, 7, yang utama anak-anak paham alasannya. Nanti di SMA, di kuliah, membaca buku-buku yang lain, tidak kaget, tidak menyalahkan informasi yang sudah pernah didapatkan. Anak-anak, saya ingatkan, ini pertemuan ketiga. Ini kita pertemuan ketiga. Kalau kita melihat peta Indonesia, maka anak-anak secara spontan kan paham, oh ini Pulau Jawa. Di sebelah kiri, di barat, Pulau Sumatera. Di utaranya ada Pulau Kalimantan. Di sana Pulau Sulawesi, Bali, Jaya, Maluku, Pulau Timor, dan lain-lain. Anak kan paham, karena berulang kali sejak SD sudah beberapa kali melihat peta Indonesia ya. Nah, harapan kami dalam pembelajaran kita ini minimal seperti itu, namun tingkat dunia. Mengenal benua, mengenal samudra, anak-anak bisa dengan mudah menunjukkan seperti halnya mengerti peta Indonesia. Peta Indonesia, Kalimantan mana langsung tahu. Pulau Bali yang mana langsung tahu. Nah, harapan kami nanti pertemuan kita berulang kali kami tunjukkan benua-benua, kami tunjukkan samudra-samudra, benua keseluruhan, sedunia, perbagian, dan lain-lain. Anak-anak target minimal anak-anak tahu benua Afrika yang mana, Eropa yang mana, Samudra Atlantik mana, Samudra Pasifik mana, Laut Tengah yang mana, dan lain-lain. Anak-anak minimal itu. Bisa dipahami anak-anak? Yang mendengar suara saya, angkat tangan coba. Tidak terdengar? Terdengar suara saya anak-anak? Terdengar, alhamdulillah. Kita lanjutkan masuk ke materi. Anak-anak, kali ini kita akan membahas 2 benua, yaitu benua Afrika dan benua Australia. Mengingatkan,
Saya ingatkan anak-anak untuk mencermati, mendengarkan dengan baik apa yang saya sampaikan ini. Minggu yang lalu kita sudah membahas pertama benua Asia ini sudah. Eropa dan Asia ini Eropa, ini Asia. Ini ada yang menyebut satu benua Eurasia, Eropa dan Asia. Dan sudah kita bahas juga benua Amerika, Amerika Utara, Amerika Selatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua benua, yaitu Afrika. Ini benua Afrika dan ini benua Australia. Afrika, Australia. Nah, saya mohon untuk mencermati, mendengarkan, melihat yang saya tunjukkan. Hari ini akan kita mulai dengan membahas benua Afrika. Inilah benua Afrika. Yang lalu sudah kita tunjukkan. Ini samudra apa, anak-anak? Baratnya Eropa, timurnya Atlantik, Samudra Atlant, samudra yang ganas, yang ombaknya sangat dahsyat, Atlant. Maka orang Eropa dulu tidak berani berlayar ke barat, berlayarnya ke timur, mengelilingi Afrika ini. Dulu, karena ganas. Samudra Atlantik, atlet itu banyak bergerak. Yang namanya atlet itu Atlant banyak bergerak. Nah, sebaliknya di sini, ini Samudra Pasifik yang pasif, yang tenang, teduh, ombaknya tidak ganas. Di Samudra Pasifik sama dengan ini, karena bumi itu berbentuk bulat, yang jauh di barat sana maka muncul di timur sana. Ini satu lokasi ya, Samudra Pasifik, ini Samudra Pasifik. Ya, kita mengenali samudra luas itu 3 yang terkenal, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan di selatan sana memanjang dari timur ke barat. Samudra apa ini? Hindia. Nah, Samudra Hindia. Sekali lagi Samudra Hindia. Ini samudra apa? India. Pasifik. Ini samudra apa? Atlantik, ya. Ini samudra apa ini? Pasifik. Ini Pasifik. Ini apa, samudra apa? Pasifik, ya, Pasifiknya. Anak, saya harapkan seperti kita melihat peta Indonesia ya, langsung, oh ini Sumatera, Kalimantan, Pulau Bali ini. Nah, mengenal benua, harapan saya anak bisa seperti itu pula. Mana Australia langsung, mana Afrika langsung tahu. Nah, kita akan pada kesempatan ini akan membahas benua Afrika. Nah, benua Afrika, sebelum saya masuk ke tayangan khusus benua Afrika, anak-anak bisa melihat batas-batas yang besar atau letak geografisnya. Kalau kita bicara letak geografis, itu sama saja kita membicarakan batas-batas. Jadi yang mudah, yang besar, di sebelah baratnya Afrika. Nah, anak ini benua Afrika ya. Ini benua Afrika. Di sebelah baratnya Afrika apa ini? Di sebelah barat Afrika apa tadi? Samudra Atlantik. Samudra Atlantik, ya, bagus. Ini Samudra Atlantik. Maka batas barat Afrika adalah Samudra Atlantik. Kita yang besar, Samudra Atlantik. Samudra Atlantik. Kemudian di selatan sini apa? Yang selatan sini apa? Samudra Hindia. Di Samudra Hindia. Nah, timur ini juga Samudra Hindia. Samudra Hindia itu selatan, ini semua Samudra Hindia ini. Ya, sekali lagi, barat Samudra Atlantik, selatan Samudra Hindia, timurnya juga Samudra Hindia. Yang besar dulu. Kemudian utaranya, ini ada laut ini. Laut yang memisahkan antara Afrika dan Eropa. Laut apa?
Laut Tengah. Laut Tengah, alhamdulillah luar biasa anak-anak masih ingat ini Laut Tengah. Ya, batas-batas Afrika yang besar itu Samudra Atlantik, Samudra Hindia, Samudra Laut Tengah. Kita lihat batas-batas secara detail ini anak-anak kita tunjukkan nanti Samudra Atlantik tadi batas dan selat yang kecil-kecil yang saya tunjukkan. Selat Gibraltar, Laut Tengah, anak-anak sudah tahu ya Laut Tengah tadi ya. Terusan Suez, Laut Merah, Selat Bab el-Mandeb, dan Teluk Aden. Ini yang saya tunjukkan, yang kecil-kecil. Lihat anak-anak. Ngeblur, Pak. Oh, ngeblur. Iya, Pak, nggak jelas, Pak. Oh, nggak jelas. Nanti saya kirim ke WA. Batas-batas yang lebih jelas saya kirim ke WA. Di sebelah utara. Nah, di sebelah utara ini Laut Tengah ya. Nah, di sinilah antara Eropa dan Afrika yang di sebelah barat ini. Batasnya inilah disebut Selat Gibraltar. Orang tua dulu menyebut Jabal Tarik. Gibraltar ini. Nana bisa melihat? Nah, saya tunjukkan. Nah, ini Laut Tengah ya. Inilah Selat Gibraltar. Ini. Ya, ini laut apa ini? Ini laut apa ini? Laut Merah. Laut Merah. Laut Merah yang di sebelah timur, sebelah utara. Laut Merah ini bisa disebut batas timur, bisa juga disebut batas utara. Dua-duanya masuk ini Laut Merah. Kemudian Laut Merah dengan Laut Tengah ini sudah terhubung, sudah tembus. Sudah bisa dilewati kapal. Ini yang disebut terusan Suez. Maka batas juga terusan Suez. Kemudian di sinilah di teluk. Inilah selat. Anak-anak ingat selat apa ini? Ini ada teluk. Oh, tidak jelas. Gambarnya tidak jelas. Nah, Teluk Aden dan Selat Bab el-Mandeb. Ini di sini. Ini teluknya, Teluk Aden itu ini. Selat ini antara teluk yang menghubungkan Teluk Aden dengan Laut Merah, inilah yang disebut Bab el-Mandeb. Selat Bab el-Mandeb ini ya. Nanti saya kirim ke WA titik-titik ini. Jadi batas-batasnya, batas yang kecil-kecil di situ. Kemudian disebut juga di sini ada Selat Mozambique. Di sini ada Teluk Guinea. Di sini Teluk Guinea ini. Nah, kita lihat. Batas selatan Samudra Atlantik, Samudra Hindia sudah jelas ini tadi ya. Di selatan nanti Samudra Atlantik di sebelah barat. Nah, ini Samudra Atlantik, di sebelahnya Samudra Hindia. Batas selatan, batas timur Samudra Hindia jelas ya. Batas timur Samudra Hindia. Kemudian Laut Merah, jelas tadi ya Laut Merah. Dan Selat Bab el-Mandeb dan Selat Mozambique. Batas timur, kita lihat. Batas timur sekali lagi anak-anak Samudra Hindia, anak-anak bisa mengetahui dengan mudah. Kemudian Laut Merah, Selat Bab el-Mandeb dan Selat Mozambique ini. Nah, ini Samudra Hindia. Kemudian sini Teluk Adennya, ini Laut Merah. Ini Bab el-Mandebnya di sini anak-anak. Bisa melihat yang saya tunjukkan ini anak-anak. Titik ini anak-anak melihat. Inilah batas timur. Batas timur dari sini. Ini sini. Kemudian di sini Selat Mozambique. Ya. Ini saya ulangi yang besar. Samudra Hindia. Selat Mozambique. Bab el-Mandeb. Dan ini Laut Merah. Ini Laut Merah. Kita lanjutkan.
Batas selatan, mudah ya, Samudra Atlantik, Samudra India. Kemudian batas timur sudah, sekarang batas barat lebih mudah lagi. Batas barat ada 3 titik yang disebut, 3 titik. Ini samudra apa tadi anak-anak? Barat Afrika? Atlantik. Kemudian di utara ini Selat Gibraltar. Kemudian di sini Teluk Guinea. Kalian anak Teluk Guinea, coba anak ucapkan Teluk Guinea. Teluk Guinea. Coret-coret tadi. Ya Allah. Anak, tolong jangan coret-coret. Anak-anak perhatikan yang saya tunjukkan, dengarkan yang saya sampaikan, jangan coret-coret. Sekali lagi, dulu sudah disampaikan Pak Haji, ini termasuk penilaian sikap ya. Penilaian sikap. Nah, oke, saya ulangi yang batas barat, Samudra Atlantik, Gibraltar, ini Teluk Guinea. Batas-batas cukup anak-anak ya. Batas-batas cukup, batas utara, batas barat, selatan dan timur cukup. Kita lanjutkan. Nah, ini iklim, maaf tadi letak astronomisnya belum kita sebut. Oke, letak astronomis ini 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur. Artinya apa? Ada sebagian yang di wilayah belahan barat, ada sebagian yang di wilayah belahan bumi timur. Sekarang letak lintangnya, anak-anak letak lintang. 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Maka ini berdampak pada iklim. Pada iklim. Anak-anak minimal pahami satu untuk memahami iklim ini. Minimal pahami satu. Iklim tropis. Iklim tropis itu di mana letaknya? 23,5 derajat lintang utara. Jadi dari garis khatulistiwa. Dari garis khatulistiwa. Itu ke utara 23,5 derajat. Di garis khatulistiwanya ini. Ke utara ini 23,5 derajat, ke selatan juga 23,5 derajat. Itulah iklim tropis. Iklim tropis. Kalau ke utara lebih dari 23,5 derajat, tolong dengarkan anak-anak. Kalau garis lintang utara lebih dari 23,5 derajat, berarti ada iklim subtropis. Kalau selatan juga lebih dari 23,5 derajat lintang selatan, maka ada iklim pegang itu, pegang iklim tropis itu. Nah, kita lihat letak astronomis Afrika, bentangnya 35, berarti melebihi 23,5 derajat ya, maka ada iklim subtropis. Selatan juga 34, lebih dari 23,5 derajat lintang selatan, berarti melebihi, berarti ada iklim subtropis. Kita lanjutkan. Maka tropis ada, subtropis ada. Kenapa ada gurun? Kenapa ada Mediterania? Karena Afrika benua yang besar, termasuk terbesar setelah Asia. Maka ada daerah-daerah gurun, terutama di bagian utara, dan ada Mediterania adalah yang terpengaruh dengan Laut Tengah.